Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau klik video ini ya. Kali ini terkait Pak Prabowo. Kali ini Pak Prabowo mempunyai rencana bagaimana mempermalukan PDIP. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Tadi kan di ruangan konferensi tadi apa masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Oh ya, nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibran ini juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Marilah kita membangun Indonesia ini dengan saling menghormati, saling menghargai, jangan saling merendahkan. Membangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan, tanpa saling merendahkan. Ini bro, kira-kira nih, kalau sekolahnya didirikan oleh orang-orang ini dengan nada seperti ini, terus kira-kira nih, nanti murid-muridnya akan mendapat ilmu seperti apa? Lulusannya akan seperti apa, coba bayangkan. Terus doktrin-doktrin yang akan dimasukkan ke murid-muridnya itu ntar model apa coba? Ini mau bikin sekolahan partai tapi sekolahan politik ya ceritanya. Terus ntar hasilnya itu murid-muridnya itu seperti apa coba kira-kira kalau yang bikin nih orang-orangnya kayak gini, terus nadanya dengan gayanya seperti ini dengan jenis-jenisnya orang yang seperti ini, terus ntar gimana nih coba nih kira-kira hasilnya murid-muridnya. Terus anak-anak siapa yang kira-kira mau disekolahkan di sekolahan sini? Itu aja. Menurut Anda gimana nih? Bola ngomong dewe. Karo katokmu boh. Viral, calon bupati dari PDIP ini tidak bisa mengeja digitalisasi. 3 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai di saat Anda berbicara. Terima kasih untuk digitalisasi kesehatan itu begini saudara. Jadi kita di laut sana, kalau saya lihat selama ini saya berjalan, itu kesehatan itu memang masih kurang. Apa sekelas ini Untuk itu banteng. digitalisasi yang harus ditanyakan ini itu memang belum cukup. Yang diutamakan di sini untuk kesehatan adalah infrastruktur saja yang harus kita bangun sesuai dengan kerja yang dilakukan di daerah tersebut. Karena ini susah mau cumu ini. Walah mak banteng, anakmu delok ono to mak. Sekelas ini kah calon bupati dari PDIP mengeja digitalisasi, ada digilir memang sasi, digetok dase, ada. Ya Allah, hasto anak buahmu kok jan ya ruwet tenda umum ngene kok nyalon bupati, nyalon RT ae ngono lho, ra ono sing milih, jan yo angel. Politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat, dan hasilnya kan kita tahu apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarod Saiful Hidayat, contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau, itu bukan tidak dilakukan. Hal-hal yang positif saja tidak dilanjutkan karena ketika berkampanye miskin prestasi, sehingga PD Perjuangan sangat tidak setuju. Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum untuk berdoa bersama, untuk menjalankan sholat 5 waktu, itu kan merupakan hal yang positif bagi umat Kristen, untuk mengajak berdoa di gereja, bagi umat Hindu di pura, itu kan sesuatu yang bagus. Sehingga jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spiritualitas sebagai bangsa, katakan politik identitas. Ya,
Ya bukan, karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo sendiri, saya sendiri belum melihat ya. Ya saya sendiri belum lihat, sehingga sebelum menanggapi lebih lanjut ya nanti saya lihat dulu. Tetapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang... Nah, beliau itu tolong diingat, hei anak muda, karena saya makin lihat yang tua-tua ini sekarang sudah mulai berkurang. Jadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa Pak. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai Gerindra? Kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Sampai jam berapa di sini tadi Pak? Saya pernah mendengar bahwa Pak Prabowo itu ya mengatakan ya itu nggak mungkin untuk meninggalkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah bagian inheren dari Pak Prabowo, baik dari segi pelaksanaan programnya, penghargaan, kesempatan-kesempatan yang begitu luar biasa yang dan kontribusinya dalam pertarungan kemarin, kan? Adanya Gibran gitu. Jadi menurut saya pada hari ini memang bolanya balik lagi ke tangan Ibu Megawati gitu. Bagaimana merumuskan term and condition yang bisa diterima oleh Pak Prabowo. Karena kalau bicara de facto, pada hari sebetulnya Pak Prabowo tuh nggak perlu amat dengan PDI. Karena kursi parlemen yang mendukung koalisi Indonesia Maju itu sudah mencapai 82%. Kursi PDI itu di DPR per hari ini sekitar 18% dari total keseluruhan kursi yang ada. Ya nggak ada kesulitan sama sekali buat Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Bahkan dalam kacamata mereka yang kontra ya bagi bergabungnya PDI Perjuangan, mereka mengatakan begini bahwa ya oposisi atau partai yang tidak tergabung di dalam kabinet itu diperlukan sebagai representasi dari suara rakyat yang tidak puas kepada kinerja pemerintahan. Apalagi pada hari ini kalau mau kita tambahkan, tadi kan sudah disebut ada gugatan PDI Perjuangan kepada KPU yang meminta pembatalan Gibran sebagai wakil presiden itu. Nah itu sendiri kan juga sebetulnya jadi pertanyaan. PDI ini mau masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, tapi nggak mau Gibran ada di situ. Lah gimana sih? Gitu. Menterinya mau, tapi wapresnya nggak mau, gitu. Nah, tapi ini kan penyakit kronis juga. Sekarang ini kan menterinya mau, presidennya nggak mau. Maksudnya nggak mau sama Pak Jokowi. Jadi ini memang penyakit lama ini. Kami ingin mengatakan sehebat-hebatnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, semua orang-orang yang masih cerdas cara berpikirnya, menggantungkan harapan kepada mereka, kami katakan itu salah, ya. Itu adalah kebablasan. Jangan pernah gantungkan harapan kepada makhluk. Sebagaimana berkali-kali juga bahasa daripada beliau yang tentu saja dari segi kapasitas untuk memimpin, beliau jauh daripada kita dan kami, bahkan saya sendiri. Tapi bahasa beliau juga perlu kita jadikan bahasa ralatan. Apa itu? Semua saya lihat, kata beliau ini, kemana-mana pergi menitipkan harapan, ya, menitipkan harapan menuju kepada perubahan dan sebagainya. Baik itu mungkin bahasa yang bisa dipahami oleh orang awam, nggak apa-apalah. Tetapi kalau itu dimasukkan ke dalam bab akidah, harapan hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Ibu. Kita boleh saja menitipkan kepercayaan. Saya titipkan kepercayaan, ya. Anak saya kamu nikahi, putri saya kamu nikahi. Saya berharap semoga Allah SWT menjadikan kamu bisa memimpin anak saya dengan baik, ya, membawanya menuju surga. Begitu. Ya Allah, kami titipkan kepada orang ini, ya Allah. Walaupun kami tahu dia bukan orang terbaik, tapi saat ini dia baru yang ada, yang nampak oleh kami. Kalau kami pilih dia, ya Allah, ke depan dia
mengkhianati kami, ke depan dia melakukan hal yang tidak kami harapkan, ada dosa di dalamnya ya Allah, kami memohon kepadamu jangan engkau hukum kami ya Allah, karena dia yang terbaik yang ada saat ini dalam pandangan para ulama. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.